Selamat datang di channel YouTube Jejak Legenda. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah legenda, yaitu legenda Putri Mandalika. Legenda Putri Mandalika dari Pulau Lombok atau Nusa Tenggara Barat. Bagaimana kisah legenda Putri Mandalika ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Pada zaman dahulu kala, di negeri Tonjeng Beru, ada sebuah kerajaan bernama Sekar Kuning. Kerajaan yang aman dan tentram, subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Dan rakyatnya hidup sangat sejahtera, dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana bernama Raden Panji Kusuma, yang dikenal juga dengan sebutan Raja Tonjeng Beru. Adapun permaisurinya bernama Dewi Seranting. Sang raja dan juga permaisurinya dikaruniai seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Mandalika. Selain cantik jelita, Putri Mandalika adalah seorang gadis yang sopan, santun, ramah, dan juga lembut. Apabila berjumpa dengan rakyatnya, sang Putri Mandalika selalu menyapa dengan ramah dan santun. Keluhuran jiwa, kemurahan hati, dan kecantikannya inilah yang kemudian menjadikan sang Putri Mandalika menjadi buah bibir yang sangat disayang oleh semua rakyatnya. Seiring berjalannya waktu, berita tentang kecantikan dan keluhuran budi sang putri tersebar luas sampai ke berbagai kerajaan, sehingga para pangeran dari berbagai kerajaan tersebut ingin mempersunting Putri Mandalika untuk dijadikan sebagai permaisuri di kerajaannya. Oleh karena begitu banyaknya para pangeran yang datang ingin melamar putrinya, Raja Tonjeng Beru atau Raden Panji Kusuma, ia menjadi bingung untuk memilih siapa kira-kira di antara pangeran tersebut yang layak menjadi calon menantunya. Semuanya rata-rata tampan dan menawan, gagah dan juga perkasa. Karena itu, akhirnya sang raja menyerahkan keputusan tersebut kepada sang putri sendiri. Sang Putri Mandalika yang diberi kepercayaan oleh ayahandanya untuk memilih siapa yang akan menjadi calon jodohnya, segera memutuskan untuk bersemedi memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyelesaikan masalah yang sedang ia hadapi. Sepulangnya bersemedi, Putri Mandalika mengundang seluruh pangeran dan juga pemuda pada tanggal ke-20 bulan ke-10 menurut kalender suku Sasak, untuk kemudian berkumpul di Pantai Seger dekat Pantai Kuta Lombok, yaitu pada waktu pagi buta sebelum azan subuh berkumandang. Tunggu punya tunggu. Akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pada hari, tanggal, dan tempat yang telah diputuskan oleh Putri Mandalika, berkumpullah seluruh pangeran, pemuda, dan bahkan rakyat kerajaan Sekar Kuning. Mereka terlihat memadati Pantai Seger. Seiring dengan terbitnya matahari, Putri Mandalika beserta raja, ratu, dan para pengawalnya datang menemui seluruh undangan. Pada waktu itu, Putri Mandalika terlihat begitu sangat cantik, mengenakan busana indah yang terbuat dari sutra. Putri Mandalika beserta pengawalnya naik ke atas Bukit Seger dan mengucapkan beberapa patah kata yang ditunjukkan kepada seluruh tamu undangan. Berdiri di atas batu di tepi Pantai Seger, dengan lantang Putri Mandalika berbicara, "Selamat datang para pangeran dan orang-orang muda yang gagah perkasa, serta rakyat kerajaan Sekar Kuning yang aku cintai.
Sesuai dengan janji, aku akan mengumumkan pada hari ini siapa di antara tuan-tuan sekalian yang akan aku pilih menjadi jodohku. Lelaki gagah perkasa akan menjadi pendamping hidupku di masa depan yang gilang gemilang, ujar Putri Mandalika. Putri Mandalika berhenti sejenak, menenangkan hati sembari menelan ludah dan mengamati seluruh hadirin yang hadir dengan wajah tersenyum. Sementara itu, para pangeran menanti dengan hati berdebar-debar penuh dengan harap. Putri Mandalika melanjutkan bicaranya. Para pangeran dan pemuda sekalian yang gagah perkasa, ketahuilah oleh kalian semua, juga kepada rakyatku, bahwa ada satu hal yang sampai saat ini menjadi harapanku, yaitu kehidupan yang aman, tentram, rukun, dan damai di negeri ini. Oleh karena itu, wahai para pangeran dan pemuda yang gagah perkasa, yang telah sudi datang melamar ke hadapan ayahanda, aku tidak ingin ada pertikaian dan permusuhan di antara kalian. Aku menginginkan adanya kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan di kerajaan ini. Aku telah memutuskan. Kembali sang putri memutus pembicaraannya. Hadirin menunggu tidak sabar, masing-masing bergumam atau berbincang dengan temannya. Suasana menjadi menegangkan, penuh teka-teki dalam setiap kepala. Apa kira-kira keputusan sang putri? Dan kira-kira siapa yang akan dipilihnya? Lalu, sang Putri Mandalika segera menyambung pembicaraannya. Aku memutuskan bahwa demi kedamaian kita semua, maka aku memutuskan. Mohon semua orang dengarkan baik-baik. Kembali sang putri diam sejenak. Suasana kembali menjadi hening menegangkan. Setelah menghela napas panjang, sang putri kembali berbicara. Wahai para pangeran dan pemuda sekalian, aku tahu kalian semua mencintaiku dan ingin aku menjadi istrimu, menjadi pendamping hidupmu di masa depan. Tapi aku tidak bisa menjadi istri kalian. Aku tidak ingin kalian berkelahi karena aku, dan aku tidak ingin kalian bersedih juga. Aku ingin kalian semua memiliki aku, tetapi tidak sebagai istrimu. Aku ingin menjadi seseorang yang semua orang bisa memilikinya. Aku ingin berguna untukmu. Aku ingin menjadi nyale yang kalian semua bisa nikmati bersama, kata Putri Mandalika dengan nada suara yang gemetar, sedih, menahan haru. Raja dan semua orang yang hadir di pantai tersebut tidak mengerti apa yang sang putri maksud dalam pembicaraannya tersebut. Raja kemudian mendatanginya, tetapi sebelum dia mendekati putrinya, Putri Mandalika melompat ke laut dan menghilang di telan gelombang besar. Keadaan tiba-tiba menjadi kacau. Orang-orang berteriak bingung. Semua pangeran segera berlari ke tepi laut, mencoba untuk berenang menemukan sang putri. Tapi tidak ada satupun yang berani melompat ke laut karena ombaknya yang besar dan juga tinggi menggulung-gulung. Setelah beberapa lama berusaha mencari sang putri di sepanjang pesisir pantai, tiba-tiba mereka menemukan banyak cacing muncul dari pasir di sepanjang pantai. Raja kemudian menyadari bahwa putrinya telah kembali sebagai cacing laut. Kemudian dia menamakan cacing itu sebagai Nyale. Sampai sekarang, orang-orang di Lombok selalu berusaha menangkap Nyale, cacing laut yang sangat lezat dagingnya.
Itu pula sebabnya mengapa semakin banyak orang datang ke Lombok untuk menangkapnya. Akan tetapi, cacing tersebut tidak bisa ditangkap sembarang waktu. Cacing-cacing laut yang disebut nyale tersebut hanya dapat ditemukan setahun sekali, antara bulan Februari atau bulan Maret. Adapun tradisi menangkap cacing laut itu disebut bau nyale. Nah, seperti itu kisah legenda Putri Mandalika yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Benar dan tidaknya, ini hanyalah kisah legenda. Yang pasti, Mandalika sekarang menjadi nama wilayah atau bahkan menjadi nama sirkuit yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda Putri Mandalika ini di channel YouTube Jejak Legenda. Di channel YouTube Jejak Legenda ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya yang telah tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.